Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Azhar dari 104. Saya ingin memperbaiki nilai ulang saya dengan memvideoi materi bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pembahasan materi Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua, Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Surat Al-Maidah 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan ini adalah suratnya. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan ala mihi fahkumu bainahum bima anjalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minna haq likullin ja'alna minkum syi'atan wa minhaj walau saw'allahu ja'alakum ummatan wahidatan walakinna liyabluwakum fima atakum fastabiqu khairah illallahi marji'ukum jami'u wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Surat Al-Maidah ayat 48. Nomor 1, lafaz wa anjalna ilaik. Hukum bacaannya mad jais munfasil. Alasannya mad tobi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Yang kedua, masodikul lima. Hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Alasannya fathah tanwin bertemu huruf lam. Yang ketiga, wa muhaimina alai. Hukum bacaannya izhar. Alasannya fathah tanwin bertemu ain. Yang keempat, amma ja'ak. Pembacanya mad wajib muntasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, ja'alna. Hukum bacanya mad tabi'i. Alasannya ada fathah diikuti alif. Dan terjemahan ayat surat Al-Maidah Terjemahan ayat Surah Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu dipersilakan. Dan ada asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maidah ayat 48. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi pada awalnya. Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Dan ada juga tafsir surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Yang ketiga, kitab Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, setiap umat memiliki syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Dan ada juga hadis tentang berbuat kebaikan. Ani hurui ratawa tarosiyallahu anhu anwasulullah qala badi rubil ahmali salihi tiwasat takunu fitanukan nita illaili mujlimiyu bihurujulu mu'minayu wayu si kafirun wayu si mu'mina wayu si baha kafiru ya biudinahum biarudin minal dunya. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Dan ini ada lagi menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Pesan mulia yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 8 agar dalam berkompetisi dalam kebaikan lakukanlah M6. 1. Mengawali dengan berasmalah. 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsisten. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan bekerjasama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dan ini ada surat yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Wa quli malu fasa yarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasataruduna illa alimil ghaibi wasyahadatin fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah berkerjakanlah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Di sini identifikasi tajwid surat At-Taubah ayat 105. Nomor 1, lafaz fasa yarallah. Pembacanya lam jalallah takfim. Alasannya lafaz Allah didahului oleh fathah. Yang kedua, amalakum wa rasuluhu. Hukum bacanya izhar safawi. Alasannya mim sukun bertemu waw. Dan yang ketiga, wal mu'minun. Hukum bacanya alif lam qamariyah. Alasan alif lam bertemu huruf mim. Dan yang keempat, wassahadah. Pembacanya alif lam samsiyah. Alasan alif lam bertemu huruf sin. Lafaz yang kelima, fayunabbiukum bima. Hukum bacanya ikhfa safawi. Alasannya mim sukun bertemu huruf ba. Di sini ada asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 105. Menurut kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul, sesuai berperang Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terkait di tiang ini? Ada seorang yang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 102.
Kemudian Rasulullah SAW membebaskan dan memaafkan mereka. Dan ada juga tafsir surat At-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau kerjaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan orang-orang beriman. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Dan ada juga hadis tentang etos kerja. An Abi Abdillahi Zubairini Ahwami radhiyallahu anhu qala Rasulullah la an yahuzu ahaduku ahbulahu summa ya'ti jabala fa yatini huzmatim min khaba bin ala tahrihi wa yabi'aha fayaku wallahu biha wa zahaduhu khairun lahu min an la nasa ata'u au mannun. Artinya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awam berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta kepada sesama manusia baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sini ada tujuan kerja dalam Islam. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci tujuan kerja dalam Islam adalah sebagai berikut: 1. Meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, 2. menolak kemunkaran, 3. kepentingan amal sosial, 4. memberi nafkah keluarga. Cara meningkatkan etos kerja: 1. membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. 2. meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan pekerjaan. 3. saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan terus bersama. 4. menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan rekan kerja. 5. melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Manfaat etos kerja: 1. ialah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. 2. menjaga martabat diri sendiri. 3. wujud pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Yang 4. melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Dan sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.